Shalom sahabat inspirasi yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah sahabat inspirasi, ketika Roh Kudus melawat gereja Tuhan, orang-orang percaya mengalami transformasi secara luar biasa. Mereka tidak hanya diperlengkapi dengan karunia-karunia, tetapi juga mengalami perubahan-perubahan karakter secara radikal. Petrus misalnya, ia tadinya adalah seorang pecundang yang melarikan diri saat Yesus ditangkap dan hendak disalib. Namun Roh Kudus hadir melawat Petrus, sehingga ia menjadi pribadi yang pemberani dalam pemberitaan Injil. Tak hanya Petrus, saudara, tapi semua rasul dan murid Yesus pun mengalami lawatan yang luar biasa. Nah, peristiwa yang kita sebut Pentakosta itu memang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi hingga hari ini lawatan Roh Kudus sanggup bekerja untuk mentransformasi umatnya. Jadi setiap orang percaya tentu rindu mengalami transformasi tersebut, atau dalam hal ini memiliki karakter Kristus. Nah, meski dalam perjalanannya ada banyak orang percaya yang gagal untuk memenuhi kerinduan tersebut. Pertanyaannya saudara, mengapa mereka itu seringkali gagal? Nah, pertama karena mereka tidak mengandalkan, atau mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Banyak orang percaya berpikir bahwa mereka itu tidak memerlukan pertolongan Tuhan untuk mengalami perubahan karakter hidup mereka. Nah, Tuhan seringkali hanya dibutuhkan saat kita memerlukan mujizat, kita memerlukan kesembuhan, kita memerlukan pemulihan ekonomi, ya, ketika ada masalah keluarga dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup kita. Namun saat kita berbicara berkaitan dengan perubahan karakter, kita enggan melibatkan Tuhan di dalamnya. Padahal saudara, perubahan karakter tidak mungkin dapat dikerjakan oleh kita sendirian. Sebab pada dasarnya tubuh daging kita itu cenderung mengikuti keinginan daging daripada menuruti roh. Jadi tak heran bila karena hal itu kita seringkali jatuh ke dalam dosa dan terus mengulangnya setiap kali ada kesempatan. Sebab seberapa keras pun kita berusaha untuk berubah tanpa Roh Kudus, semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Oleh sebab itu, mari minta pertolongan Roh Kudus agar Ia memampukan kita melewati setiap proses pembentukan hidup kita. Karena olehnya kita dapat mengalami perubahan karakter dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudara, kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk berubah ke arah Kristus. Nah, komitmen ini kita tunjukkan dengan cara setia mentaati firman Allah, sekecil apapun yang Ia perintahkan. Sebab hanya ketika kita mentaati perintahnya, maka hidup kita akan mengalami transformasi di dalam Tuhan. Jadi sahabat inspirasi, mari kita selalu ingat, sekecil apapun perubahan dalam hidup orang percaya, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan dalam hidup kami, sehingga Roh Kudus-Mu senantiasa mengajar, mendidik kami, supaya hidup kami senantiasa terus tertuju kepada Kristus. Kami melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk terus berubah ke arah Kristus, agar olehnya nama-Mu dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, lawat setiap kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini, pekerjaan kami, sekolah kami, keluarga kami, semuanya. Biar Tuhan yang akan terus menolong, memberkati setiap aspek kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.